wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video tentang pemasangan dan pelepasan KBIUD atau AKDR dan pemasangan serta pelepasan pada KB implan. Perkenalkan, nama saya Rusmawati. Saya Siti Hapsanur Halisa. Selamat menyaksikan. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Hapsa yang hari ini bertugas di sini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya, ada Bu. Ini Bu, saya ingin memakai KB Bu, KB IUD, tapi belum saya ketahui terlalu dalam yang mana itu dibilang KB IUD dan apakah saja itu efek sampingnya ataupun begitupun keunggulannya Bu. Oh ya, baik Ibu. Jadi kalau efek samping dari KB IUD itu yang pertama haid menjadi teratur, yang kedua itu Ibu biasa lebih banyak itu darah haid tak dibandingkan sebelum pakai KB Ibu. Terus yang ketiga itu biasa itu KB tak biasa bergeser Ibu. Tetapi adapun keunggulannya Ibu, yang pertama itu ini KB sudah termasuk dalam jangka panjang hingga 5 tahun. Terus yang kedua itu Ibu tidak mengandung hormon, tidak mengganggu suasana hati kita Ibu, seperti biasa kadang-kadang marah, menangis, tidak Ibu. Terus yang kedua itu yang ketiga itu dapat dilepas kapan saja, minimal 1 tahun lah Ibu. Intinya kalau sudah siap maki hamil kembali Ibu bisa dilepas. Bagaimana Ibu setelah mengetahui efek samping dan keunggulannya, apakah Ibu berminat? Iya, Ibu berminat. Ibu, kalau begitu saya persiapkan alat dulu ya Ibu. Sekalian kalau mau pergi dulu buang air kecil, silahkan Ibu kalau mau. Iya. Adapun persiapan alatnya ada baki dan troli, ada korentang, ada bak partus, dan di dalam bak partus berisi spekulum, klem aligator, sonde uterus, tenakulum, kom berisi air DTT. Di dalam bak instrumen steril berisi sepasang handscoon, bengkok, di dalam kom tertutup berisi kapas, kom kecil yang akan diisi jelly dan IUD cover tag. Dan ada pantom panggul, lampu sorot, ada handuk, ada drip steril, ada APD, dan ada baskom berisi larutan klorin dan kertas. Dan setelah itu memakai APD. Setelah itu mencuci tangan. Ya. Melepaskan segala aksesoris yang dipakai dan gulung lengan baju sampai ke siku, dan cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun. Basuh kedua tangan, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari secara melingkar, ujung jari, bilas sampai ke siku, kemudian keringkan dengan menggunakan handuk yang bersih dan kering. 3.
posisi litotomi. Yang kedua membantu pasien untuk membuka pakaian bawahnya. Ibu ABD saya bantu membuka pakaian bawah tak. Setelah itu melakukan vulva hygiene. Kemudian setelah itu ambil sonde untuk mengukur kedalaman uterus. Normalnya 5 sampai 7. Nah, kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Membersihkan labia minora kanan. Buang Kemudian setelah itu labia kan kiri, buang. Dari klitoris sampai ke anus, buang dengan menggunakan kapas tubuh. Setelah itu melakukan VT untuk mengetahui letak uterus. Yang pertama memasukkan jari tengah, disusul dengan jari telunjuk. Ibu tarik nafas Ibu di. Kemudian gunting apabila benar terdapat Setelah itu memeriksa apakah ada tumor varises atau tidak. Tidak ada tumor dan varises. Tarik Ibu di. Tarik nafas Ibu. Kemudian setelah itu lepas alat penanggung Setelah itu memasang secara duster. perlahan-lahan Ibu. Dan lepas spekulum secara perlahan. Belum terlebih dahulu melicinkan dengan menggunakan jeli. Tapi Ibu mamiku kasih masuk alatku, jadi tarik nafas ke Ibu di. Tarik nafas ke Ibu. Setelah itu mengunci. Setelah itu bersihkan lotion. Setelah itu menjepit uterus dengan menggunakan tenapulu. Seperti ini contohnya searah jam 11 atau jam 1. Dan kunci. Itu memasukkan sonde uterus untuk mengetahui jarak uterus. Dan ukur. Setelah itu masukkan ke dalam larutan klorin. Setelah itu memasukkan perlahan-lahan IUD ke dalam uterus. Tidak mau entertainment di muridku. Setelah itu Saya bayar di salah misalnya video yang di sini. Kau tahu kau ini.
Setelah itu apabila benangnya kepanjangan, memotong 1 cm di bawah uterus. Oke. Setelah itu keluarkan tenakulum, rendam di larutan klorin dan spekulum. Tabe ibu, tarik nafas ke ibu dik, kasih keluar melatku, tarik nafas ke ibu. Setelah itu rendam di larutan klorin. Setelah itu membereskan melipat ibu. Lepaskan handscrew di larutan klorin 0,5%. APD setelah itu membantu pasien untuk memakai pakaian bawahnya. Setelah itu mencuci tangan, membereskan alat yang telah dipakai direndam di larutan klorin. Setelah itu mencuci tangan dengan 6 langkah di bawah air mengalir dan keringkan dengan menggunakan handuk yang bersih dan kering. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari secara melingkar, ujung jari, bila sampai ke siku, angin-anginkan dan keringkan. Tidak bisa pakai ini. Saya akan melakukan pelepasan IUD. Adapun persiapan alatnya yang pertama ada tempung tang, klem aligator, spekulum, kakom yang berisi kapas, madakum kecil berisi jelly di dalam bak instrumen steril berisi sepasang handscrew. Ada APD, ada duk, dan pantom dan tempat sampah. Dan setelah itu memakai APD. Setelah itu mencuci tangan, melepaskan segala aksesoris yang dipakai, dan cuci gulung lengan baju sampai ke siku, dan cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun. Basuh kedua tangan, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari secara melingkar, ujung jari, bilas sampai ke siku, kemudian keringkan dengan menggunakan handuk yang bersih dan kering.
litotomi membantu pasien untuk membuka bagian bawahnya. Ibu tadi saya tadi buka bagian bawah. Jadi Iya Bu. setelah itu melakukan vulva hygiene, bersihkan labia kanan dengan menggunakan kapas cebok, buang. Labia kiri buang, dari klitoris sampai ke anus buang. Setelah itu memasukkan spekulum dengan menggunakan jet, dengan melicinkan dengan menggunakan jet. Itu dorong progres. Ibu tabe tarik nafas ke ibu di mau miku kasih masuk alatku. Iya Ibu. Tarik nafas ke ibu. Lalu tarik Setelah itu bersihkan portion. kapas alkohol. Setelah itu keluarkan darah, lalu olesi. Setelah itu mengganti kapas alkohol dengan kasa yang baru. Setelah itu tarik benang dengan menggunakan klem aligator. Setelah itu pressure pasang. Tarik benang dengan menggunakan klem aligator. Tapi ibu tarik nafas. Setelah itu Setelah itu memberi ibu tabe ini sudah miku keluarkan kabeta. Iya Bu. Setelah itu mengeluarkan spekulum. Tabe ibu tarik nafas ke ibu di mau miku keluarkan alatku. Iya Ibu. Setelah itu membereskan alat, merapikan pasien, lepaskan handscoon dan rendam dilarutkan klorin 4,5%. Lepaskan APD. Setelah itu mencuci tangan dengan 6 langkah di bawah air mengalir dengan menggunakan tangan tapi dia telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari dan meningkat, ujung jari, bila sampai ke siku, angkat tangan meningkat dan dikalikan dengan menggunakan Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Risma yang sedang bertugas hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya begini Bu, mau pasang KB implan. Terus Ibu, apakah Ibu sudah mengetahui bagaimana itu yang dimaksud KB implan dan efek sampingnya maupun keunggulannya Bu? Belum Ibu Bidan. Baik, saya coba berikan penjelasannya Bu. Itu yang dimaksud dengan KB implan, itu yang dimasukkan di lengan Ibu, seperti kayak apa, korek api kayu yang kecil dikasih masuk kapsul 2 di lengan kemudian ada pun efek sampingnya itu biasa nyeri dan bengkak daerah yang telah dipasangi Ibu, kemudian berat badan juga naik, muncul juga jerawat jika tidak
jika tidak cocok, kemudian ada juga darah haid tidak teratur. Unggulannya itu Bu, perlindungan jangka panjang hingga 3 tahun Ibu. Kemudian dapat juga dilepas kapan saja, termasuk di saat ada muncul efek samping yang Ibu tidak inginkan. Kemudian dapat kembali dengan cepat ke suburan tak jika sudah dilepas Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu berminat untuk memasang KB implan? Iya Ibu. Makasih Ibu. Nanti saya persiapkan alat dulu ya Bu. Ibu. Adapun langkahnya yaitu memperkenalkan diri dan memberikan penjelasan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan. Permisi Bu, perkenalkan saya Bidan Rusma yang bertugas hari ini. Baik Ibu, sebentar saya akan pasangkan KB implan tanah Ibu, jadi mohon kesediaan dan kerja mata Ibu. Kemudian memakai persiapan alat. Ada pantol lengan, bak instrumen steril yang berisi handspoon, spoit yang berisi lidocaine, loop steril, pinset, pulpen, nirbek, plaster, betadine, kom kecil yang akan diisikan betadine, kom tertutup yang berisi kasa dan kapas. Kemudian implan set, APD, perlak, waskon dan tempat sampah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memakai APD. Ibu, yang mana ini tangan tak yang dominan Bu? Kalau tangan kanan tak Ibu? Baik, palet di tangan kiri tak kina Ibu ku pasangkan. Atur posisi pasien. KB Ibu, kita kasih lurus nih tangan tanah Ibu dan saya bantu Ibu tangki lengan baju tanah Ibu. Permisi Bu. Kemudian cuci tangan dengan 6 langkah. Terlebih dahulu apabila memakai aksesoris, buka, kemudian gulung lengan baju sampai siku, kemudian basah telapak tangan, lalu beri sabun, kemudian gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari secara memutar, kemudian ujung jari, lalu bilas sampai siku, kemudian angin-anginkan, lalu keringkan dengan handuk yang bersih dan kering yang telah disediakan. Kemudian memakai handscoon. Setelah itu pasang perlap di bawah daerah yang akan dilakukan pemasangan implan. Tarik Ibu, kita angkat dulu tangan tanah Bu. Kemudian ukur lengan dengan menggunakan 2 jari. Ibu. Kemudian diukur lagi dengan 1 jari. Lalu membuat pola berbentuk V. Setelah itu pasang loop steril.
kemudian desinfeksi dengan kapas dengan betadine, dibuang. Kemudian suntikkan dengan berikan oksitosin secara intrakutang dengan lubang jarum menghadap ke atas. Tapi ini ibu, saya suntik dulu nah. Masukkan secara pelan-pelan. Kemudian lakukan aspirasi. Lalu lanjutkan, masukkan, dorong plunger atau sambil menarik keluar. Berikan sebanyak 1 cc. Kemudian lakukan dengan hal yang sama yang satunya. Masukkan, dorong sambil menarik. Berikan sebanyak 1 cc. Dan buang ke mir. Menunggu selama 2 menit. 2 menit kemudian uji daerah yang akan dipasangkan dengan implan kit dengan pinset dengan cara dicubit. Bagaimana ibu? Ada dirasa sakit bu? Ada ibu. Kemudian setelah itu lakukan pemasangan implan kit. Kemudian tusukkan dengan lubang menghadap ke atas. Tapi ini bu, saya suntimin bu, kasih masuk nih. Ini bu, bismillah. Dan masukkan sampai batasnya. Kemudian dorong plunger sambil menarik keluar. Kemudian pindah ke yang satunya. Masukkan, dorong sampai batas. Dorong sambil menarik keluar. Kemudian berikan kapas. Lalu keluarkan darah. Kemudian ganti dengan kasa yang baru. Tutup bekas suntikan. Saya tusukkan. Kemudian merapikan alat. Saya ambil dulu alatnya bu. Setelah itu membuka spoon secara terbalik. Kemudian cuci tangan di bawah air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Untuk telapak tangan, jari,
diam. Buka APD. Kemudian menjelaskan hasil tindakan. Ibu, ini kan selesai pasangkan ki. Jadi nanti kalau ada keluhan tak yang parah, nanti datang kita kembali mengikuti ibu tindakan yang telah disediakan. Baik, saya akan mempraktekkan cara pencabutan KB implan. Baik, memberikan penjelasan perkenalkan diri, lalu memberikan penjelasan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan. Permisi Bu, perkenalkan saya Bidan Rusma yang sedang bertugas hari ini. Baik Ibu, sebentar saya akan bantu kasih Bu cabut ki KB implantannya Ibu. Jadi mohon kesediaan dan kerjasamanya Ibu. Kemudian menyiapkan alat. Adapun instrumen steril yang berisi sepasang handscoon, klem U, pinset anatomi, spoit yang berisi lidokain, kemudian eduk steril, kom kecil yang akan diisi nanti betadine, kom tertutup yang berisi kapas dan kasa, kemudian nirbek, plaster, pisau, kemudian waskom dan tempat sampah dan pengalas. Setelah itu mendekatkan kepada pasien, kemudian memakai APD. Kemudian atur posisi pasien KB Ibu, kita kasih lurus nih tangan Ibu. Kemudian pasang perlak KB Ibu, kita angkat dulu nama Ibu. Kemudian cuci tangan dengan 6 langkah di bawah air yang mengalir terlebih dahulu. Apabila menggunakan aksesoris, buka, kemudian gulung dengan baju sampai siku. Kemudian basahi telapak tangan bersabun, gosok telapak tangan, punggung tangan, telapak jari, kuku jari, ibu jari secara memutar, ujung jari, kemudian bilas sampai siku, angin-anginkan lalu keringkan dengan handuk yang bersih dan kering yang telah disediakan. Kemudian memakai handscoon. Kemudian pasang dup steril. Kemudian olesi dengan betadine. Dengan secara sirkular semua daerah yang telah dipasangi. Kemudian tunggu sampai kering, lalu berikan oksitosin secara intrakutang. Kemudian tusukkan dengan lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut 15 derajat. Mengaspirasi
Apabila tidak ada darah, maka lanjutkan. Sambil mendorong dan sambil menarik. Dia melakukan hal yang sama dengan sisi satunya. Kemudian menunggu selama 2 menit. Apabila sudah cukup 2 menit, lakukan uji dengan menggunakan pinset dengan cara mencuri-curi. Tapi Ibu ada dirasa sakit Bu? Tidak ada Bu. Apabila obat sudah bereaksi, maka lanjutkan langkah-langkah yang selanjutnya. Membuat luka sayatan. Sabena Ibu. Kemudian mencabut dengan menggunakan lem U. Ini Bu, saya tarik ini Bu. Lalu memberitahu kepada pasien. Tapi Ibu, ini keluar nih 1 nih Bu, jadi tinggal 1 lagi Bu. Ibu. Kemudian memberikan kapas betadine. Mana Bu, keluar semua mina Ibu. Kemudian mengeluarkan semua darah. Besi, lalu ganti dengan kasa yang baru. Lalu plaster. Kemudian membuka paduk steril. Berikan alat. Kemudian membuka handspoon. Berikan alat. Kemudian membuka handspoon di bawah larutan klorin dengan secara terbalik. Kemudian membuka APD. Lalu menjelaskan kepada pasien tindakan yang telah dilakukan. Ibu, ini kan selesai nih. Jadi nanti Bu, kalau ada keluhan setelah ini pencabutan, datang makin Ibu. Kemudian cuci tangan dengan 6 langkah di bawah air yang mengalir. Gosok telapak tangan, ujung tangan, sela jari, buku jari, ibu jari, kemudian ujung jari. Lalu bilas sampai siku, angin-anginkan, lalu keringkan dengan handuk yang bersih yang telah disediakan. Lakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan.